2 hari menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, volume pemudik yang menggunakan moda transportasi kereta api di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat terus mengalami peningkatan. PT KAI menambah rangkaian kereta tambahan untuk mengakomodir jumlah penumpang yang membludak. Memasuki masa libur panjang, perayaan Natal dan Tahun Baru, lonjakan jumlah penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat menuju sejumlah wilayah terus meningkat. Sejak Kamis pagi, jumlah pemudik yang berangkat melalui stasiun kereta api Pasar Senen, Jakarta Pusat tercatat mencapai 11.000. Belasan ribu pemudik diberangkatkan menuju sejumlah daerah tujuan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Untuk mengantisipasi melonjaknya jumlah pemudik, PT Kereta Api Indonesia mengerahkan 28 unit kereta api yang terdiri dari 24 kereta reguler dan 4 kereta tambahan. Kita beralih ke informasi, KPK menahan tersangka kasus suap pengadaan alat monitoring satelit di Badan Keamanan Laut, Fahmi Darmawansyah. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama dengan rekan kami, Gadis Bianca, langsung dari Gedung KPK di Jakarta. Gadis, apa saja yang disampaikan Fahmi selama dalam proses pemeriksaan? Robert, ada sejumlah pernyataan yang disampaikan oleh Fahmi Darmawansyah ketika ia keluar selesai menjalani pemeriksaan dan langsung resmi ditahan oleh penyidik KPK. Pertama, ia menyatakan bahwa ia berpasrah diri terhadap kasus yang saat ini melibatkan dirinya. Dan yang kedua, ia pun menyatakan bahwa ia sama sekali tidak mengenal pejabat Badan Keamanan Laut, Eko Susilo Hadi, yang juga dijadikan tersangka oleh penyidik KPK. Selain itu, Fahmi pun membantah bahwa ia merupakan buron dari KPK karena saat pemeriksaan atau saat ia disangkakan sebagai tersangka oleh KPK, ia sedang berada di luar negeri. Dan keberadaannya di luar negeri ini pun juga sudah dikoordinasikan dengan penyidik KPK. Sementara itu, pihak kuasa hukum dari Fahmi Darmawansyah, yakni adalah Magdir Ismail, menyatakan atau menjelaskan bahwa Fahmi Darmawansyah ini memang tidak mengenal pihak pejabat dari Badan Keamanan Laut yang merupakan penerima suap dari kasus ini. Dan ia menjelaskan bahwa memang perusahaan Melati Techno Indonesia atau PT MTI ini merupakan atau baru diakuisisi oleh Fahmi, sehingga proses pengadaan atau tender yang dilakukan antara PT MTI bersama dengan Bakamla ini tidak diketahui banyak oleh Fahmi, dan juga ia pun tidak mengenal jauh dua staf atau 2 karyawannya yang juga menjadi tersangka dalam kasus ini. Dan sementara itu juga pihak kuasa hukum atau Magdir Ismail tadi mempertanyakan mengapa tadi dalam pemeriksaan Fahmi langsung ditahan oleh penyidik KPK, karena seharusnya pemeriksaan terhadap Fahmi pada sore hari ini atau pada hari ini ialah pemeriksaan terhadap dirinya sebagai saksi untuk tersangka Eko Susilo Hadi yang juga menjadi tersangka atau penerima suap dalam kasus ini. Dan itu menjadi pertanyaan karena Fahmi tidak diperiksa sebagai dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Dan setelah resmi ditahan oleh penyidik KPK, selanjutnya Fahmi akan ditahan di rutan KPK untuk masa percobaan selama 20 hari. Selanjutnya Fahmi pun juga akan menjalani sejumlah pemeriksaan sebagai tersangka maupun juga sebagai saksi untuk tersangka-tersangka lainnya. Dalam kasus ini KPK menahan 4 tersangka. Itu berarti semua tersangka sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK dan selanjutnya akan melakukan penyidikan lebih lanjut terkait dengan kasus suap yang disangkakan kepada 4 tersangka ini. Dan memang pihak KPK pun terus mendalami pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus suap ini, karena juga sebelumnya disebutkan bahwa KPK menduga ada perwira tinggi TNI yang juga terlibat dalam kasus suap alat monitoring satelit di Badan Keamanan Laut. Robert. Saat ini yang tengah berlangsung di dalam acara peringatan Haul Gus Dur ke-7, yakni Ikrar Damai yang langsung dibacakan oleh keseluruhan tokoh lintas agama. Kita bisa dengarkan bersama-sama saat ini.
memelihara keberagaman dan perbedaan dengan saling melindungi berbagai agama dan keyakinan yang ada di Indonesia secara tulus dan sungguh-sungguh. 4. Ikrar damai umat beragama di Indonesia langsung dibacakan oleh tokoh-tokoh agama. Ada dari agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik keseluruhan bersama-sama membacakan ikrar damai dalam bentuk toleransi umat beragama. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhai dan melindungi kita semua. Ciganjur, 23 Desember. Ya, seperti yang sudah disampaikan, itu adalah ikrar damai umat beragama di Indonesia yang disampaikan oleh tokoh lintas agama. Dan kalau misalnya kita bisa melihat secara langsung saat ini sudah banyak sekali tokoh pemerintah, masyarakat, kemudian juga bahkan keluarga dari almarhum Gus Dur. Saat ini sudah ada istri dari almarhum Gus Dur, Sinta, yang kemudian juga bersama dengan anak-anak dari almarhum Gus Dur yang turut serta dalam acara peringatan Haul Gus Dur ini. Dan saat ini yang tengah akan dilakukan adalah tanda tangan ikrar damai umat beragama di Indonesia. Karena untuk acara dari peringatan Haul Gus Dur ke-7 tahun ini mengusung tema ngaji Gus Dur, menebar damai, menuai rahmat. Dan kalau kita melihat saat ini yang hadir adalah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, kemudian juga sudah hadir Wakil Presiden Republik Indonesia pada masa era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, ada Budiono, kemudian juga ada Ketua Umum dari PBNU, ada Said Akil Syirat yang juga tadi bersama-sama membacakan ikrar damai umat beragama di Indonesia, dan juga ada beberapa menteri kabinet kerja seperti Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, kemudian ada Menteri Agama Lukman Hakim Syarifuddin, kemudian juga ada Menseknek, dan ada Panglima TNI Gatot Nurmantio, kemudian ada Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, bahkan juga turut serta perwakilan dari calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta yang juga turut serta hadir dalam acara peringatan Haul. Yang kami lihat adalah Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang juga turut serta hadir dalam acara peringatan Haul ke-7. Dan kita bisa saksikan bahwa saat ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan melakukan tanda tangan ikrar damai umat beragama di Indonesia. Bisa kita saksikan bersama. Karena disampaikan bahwa perbedaan adalah rahmat dan toleransi umat beragama itu adalah hal yang sangat ditekankan dalam peringatan Haul ke-7 ini. Pemuka agama dan juga hadirin, kami persilakan hadirin yang terhormat, para ulama dan juga para pemuka agama. Ini adalah simbol dari melestarikan nilai-nilai luhur untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati. Pemirsa, keluarga besar Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid menggelar peringatan 7 tahun wafatnya Gus Dur. Sejumlah tokoh diagendakan menghadiri acara ini. Marshalina Gita memantau langsung dari kediaman keluarga Gus Dur di wilayah Ciganjur, Jakarta Selatan. Gita, biasanya selalu ada yang spesial dalam peringatan Haul Gus Dur. Nah, bagaimana dengan peringatan Haul Gus Dur kali ini? Iya, tentunya dalam peringatan Haul Gus Dur selalu ada yang spesial. Yang spesial hari ini adalah dalam memperingati Haul Gus Dur ke-7, begitu banyak sekali tokoh-tokoh yang hadir dalam kegiatan Haul Gus Dur ke-7 ini. Mulai dari tokoh pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan budayawan turut serta hadir dalam peringatan Haul Gus Dur ke-7. Kita ketahui bersama bahwa Gus Dur bisa dikenal sebagai tokoh pluralisme atau tokoh keberagaman. Untuk itu, tokoh agama yang hadir maupun juga tokoh-tokoh yang hadir
saat ini tidak hanya dari agama Islam saja, namun tentunya dari berbagai agama lainnya seperti Kristen, Hindu, Buddha juga turut serta hadir dalam peringatan Haul Gus Dur ke-7. Karena Gus Dur pun juga ini menekankan sekali toleransi dan juga keberagaman. Untuk itu tema yang diangkat hari ini adalah ngaji Gus Dur, menebar damai, menuai rahmat. Tema ini diambil untuk nantinya mengkaji kembali nilai-nilai perdamaian yang selalu digaungkan oleh Gus Dur semasa hidupnya. Nilai-nilai toleransi dan juga konsistensi Gus Dur akan keberagaman. Dan saat ini yang sudah kami pantau, memang Presiden Joko Widodo belum hadir, namun saat ini dalam perjalanan untuk tiba di kediaman Gus Dur. Namun yang kami sudah pantau ini sudah ada beberapa menteri kabinet kerja seperti Menko Maritim, ada Luhut Binsar Panjaitan, kemudian juga ada Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, kemudian ada ulama, tokoh agama, Panglima TNI Gatot Nurmantio, Ketua Umum dari PBNU Said Akil Siraj juga saat ini sudah hadir. Bahkan juga calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, 2, dan 3 juga turut serta diundang. Dan yang hadir saat ini adalah calon gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Cahayapurnama yang sudah tiba di kediaman almarhum Gus Dur. Nantinya acara ini akan digelar sebentar lagi, sekitar 5 menit lagi, dan kita akan menyaksikan seperti apa jalannya kegiatan peringatan Haul Gus Dur ke-7 tahun. Zilvia, saya kembalikan ke Anda di studio. Marshalina kita melaporkan langsung dari Ciganjur, Jakarta Selatan. Gita, apakah Presiden Joko Widodo sudah tiba dan apa acara yang sedang berlangsung saat ini? Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah hadir di peringatan Haul Gus Dur ke-7 tahun, tepat di kediaman almarhum Gus Dur di wilayah Ciganjur, Jakarta Selatan. Tadi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tiba pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini yang tengah digelar adalah tahlil dan juga maulid, karena dalam peringatan Haul Gus Dur ke-7 ini juga dalam rangka peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Dan saat ini bisa dilihat bahwa keseluruhan tokoh agama, lintas agama hadir dari pemerintahan. Bisa kita lihat bahwa ada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, ada juga Wakil Presiden Republik Indonesia pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, ada Budiono, kemudian juga ada Menteri Kabinet Kerja seperti Menteri Agama, ada Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, ada Panglima TNI Gatot Nurmantio, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, dan keluarga dari almarhum Gus Dur ini juga turut serta hadir dalam peringatan Haul Gus Dur ke-7 tahun ini. Banyak sekali rangkaian kegiatan yang akan digelar dalam peringatan Haul Gus Dur ke-7. Tadi pertama kita sudah bersama-sama mendengarkan doa bersama yang dipimpin oleh Kiai Haji Hashim, kemudian juga akan ada tausiah, kemudian juga akan deklarasi damai yang disampaikan oleh tokoh-tokoh lintas agama. Dalam Haul Gus Dur ke-7 tahun ini mengusung tema ngaji Gus Dur, menebar damai, menuai rahmat, yang artinya bahwa tema ini diambil untuk nantinya mengkaji kembali nilai-nilai perdamaian yang selalu digaungkan oleh Gus Dur semasa hidupnya. Nilai-nilai toleransi, konsistensi Gus Dur akan keberagamaan. Itu adalah hal-hal yang begitu ditekankan sekali dalam peringatan Haul Gus Dur ke-7 tahun ini, yakni kembali mengkaji-kaji nilai-nilai toleransi dan juga keberagaman. Untuk itu tokoh lintas agama pun juga turut hadir dalam peringatan Haul Gus Dur ke-7 tahun ini. Bahkan ada sekitar 7.000 orang dari santri dari berbagai pondok pesantren, dan juga ada dari majelis taklim dari berbagai wilayah, tidak hanya Jakarta namun juga dari wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Acara ini rencananya akan digelar hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Untuk sementara demikian informasi yang dapat saya sampaikan langsung dari kediaman almarhum Gus Dur. Kembali ke studio. Marshalina kita
Saya hanya mau titip, ya, anak-anak kita ini adalah masa depan bangsa kita. Oleh sebab itu anak-anak harus sehat, anak-anak harus lahir sehat, tumbuh sehat, sehingga nanti anak-anak jadi cerdas dan pintar. Itu penting sekali, terutama saat hamil, kemudian saat balita, dan saat masuk ke sekolah. Ini betul-betul sejak awal harus diikuti dan diawasi. Kenapa ini penting? Kalau anak-anak kita nanti sehat, yang sudah besar, kemudian pintar-pintar, nanti bangsa Indonesia, negara kita bisa bersaing dengan negara yang lain. Karena sekarang persaingan antar negara itu rebutan semuanya. Ini harus kita jadikan anak-anak kita ini pintar-pintar semuanya dan sehat-sehat semuanya. Kenapa? Sekarang kita berikan makanan tambahan. Itu tujuannya. Tujuannya bukan sekarang, tapi tujuannya adalah 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, 40 tahun yang akan datang. 2 hari menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, volume pemudik yang menggunakan moda transportasi kereta api di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat terus mengalami peningkatan. PT KAI menambah rangkaian kereta tambahan untuk mengakomodir jumlah penumpang yang membludak. Memasuki masa libur panjang, perayaan Natal dan Tahun Baru, lonjakan jumlah penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat menuju sejumlah wilayah terus meningkat. Sejak Kamis pagi, jumlah pemudik yang berangkat melalui stasiun kereta api Pasar Senen, Jakarta Pusat tercatat mencapai 11.000. Belasan ribu pemudik diberangkatkan menuju sejumlah daerah tujuan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Untuk mengantisipasi melonjaknya jumlah pemudik, PT Kereta Api Indonesia mengerahkan 28 unit kereta api yang terdiri dari 24 kereta reguler dan 4 kereta tambahan. Kita beralih ke informasi, KPK menahan tersangka kasus suap pengadaan alat monitoring satelit di Badan Keamanan Laut, Fahmi Darmawansyah. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama dengan rekan kami, Gadis Bianca, langsung dari Gedung KPK di Jakarta. Gadis, apa saja yang disampaikan Fahmi selama dalam proses pemeriksaan? Robert, ada sejumlah pernyataan yang disampaikan oleh Fahmi Darmawansyah ketika ia keluar selesai menjalani pemeriksaan dan langsung resmi ditahan oleh penyidik KPK. Pertama, ia menyatakan bahwa ia berpasrah diri terhadap kasus yang saat ini melibatkan dirinya, dan yang kedua, ia pun menyatakan bahwa ia sama sekali tidak mengenal pejabat Badan Keamanan Laut Eko Susilo Hadi yang juga dijadikan tersangka oleh penyidik KPK. Selain itu, Fahmi pun membantah bahwa ia merupakan buron dari KPK karena saat pemeriksaan atau saat ia disangkakan sebagai tersangka oleh KPK, ia sedang berada di luar negeri. Dan keberadaannya di luar negeri ini pun juga sudah dikoordinasikan dengan penyidik KPK. Sementara itu, pihak kuasa hukum dari Fahmi Darmawansyah, yakni adalah Magdir Ismail, menyatakan atau menjelaskan bahwa Fahmi Darmawansyah ini memang tidak mengenal pihak pejabat dari Badan Keamanan Laut yang merupakan penerima suap dari kasus ini. Dan ia menjelaskan bahwa memang perusahaan Melati Techno Indonesia atau PT MTI ini merupakan atau baru diakuisisi oleh Fahmi, sehingga proses yang melindungi hak warga toleransi umat beragama. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhai dan melindungi kita semua. Ciganjur,
23 Desember. Ya, seperti yang sudah disampaikan, itu adalah ikrar damai umat beragama di Indonesia yang disampaikan oleh tokoh lintas agama. Dan kalau misalnya kita bisa melihat secara langsung saat ini sudah banyak sekali tokoh pemerintah, masyarakat, kemudian juga bahkan keluarga dari almarhum Gus Dur. Saat ini sudah ada istri dari almarhum Gus Dur, Sinta, yang kemudian juga bersama dengan anak-anak dari almarhum Gus Dur yang turut serta dalam acara peringatan Haul Gus Dur ini. Dan saat ini yang tengah akan dilakukan adalah tanda tangan ikrar damai umat beragama di Indonesia. Karena untuk acara dari peringatan Haul Gus Dur ke-7 tahun ini mengusung tema ngaji Gus Dur, menebar damai, menuai rahmat. Dan kalau kita melihat saat ini yang hadir adalah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, kemudian juga sudah hadir Wakil Presiden Republik Indonesia pada masa era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, ada Budiono, kemudian juga ada Ketua Umum dari PBNU, ada Said Akhil Syirat yang juga tadi bersama-sama membacakan ikrar damai umat beragama di Indonesia, dan juga ada beberapa menteri kabinet kerja seperti Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, kemudian ada Menteri Agama Lukman Hakim Syarifuddin, kemudian juga ada Menseknek, dan ada Panglima TNI Gatot Nurmantio, kemudian ada Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, bahkan juga turut serta perwakilan dari calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta yang juga turut serta hadir dalam acara peringatan Haul. Yang kami lihat adalah Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang juga turut serta hadir dalam acara peringatan Haul ke-7. Dan kita bisa saksikan bahwa saat ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan melakukan tanda tangan ikrar damai umat beragama di Indonesia. Bisa kita saksikan bersama. Karena disampaikan bahwa perbedaan adalah rahmat dan toleransi umat beragama itu adalah hal yang sangat ditekankan dalam peringatan Haul ke-7 ini. Pengadaan atau tender yang dilakukan antara PT MTI bersama dengan Bakamla ini tidak diketahui banyak oleh Fahmi, dan juga ia pun tidak mengenal jauh dua staf atau dua karyawannya yang juga menjadi tersangka dalam kasus ini. Dan sementara itu juga pihak kuasa hukum atau Magdir Ismail tadi mempertanyakan mengapa tadi dalam pemeriksaan Fahmi langsung ditahan oleh penyidik KPK, karena seharusnya pemeriksaan terhadap Fahmi pada sore hari ini atau pada hari ini ialah pemeriksaan terhadap dirinya sebagai saksi untuk tersangka Eko Susilo Hadi yang juga menjadi tersangka atau penerima suap dalam kasus ini. Dan itu menjadi pertanyaan karena Fahmi tidak diperiksa sebagai dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Dan setelah resmi ditahan oleh penyidik KPK, selanjutnya Fahmi akan ditahan di rutan KPK untuk masa percobaan selama 20 hari. Selanjutnya Fahmi pun juga akan menjalani sejumlah pemeriksaan sebagai tersangka maupun juga sebagai saksi untuk tersangka-tersangka lainnya. Dalam kasus ini KPK menahan 4 tersangka. Itu berarti semua tersangka sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK, dan selanjutnya akan melakukan penyidikan lebih lanjut terkait dengan kasus suap yang disangkakan kepada 4 tersangka ini. Dan memang pihak KPK pun terus mendalami pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus suap ini, karena juga sebelumnya disebutkan bahwa KPK menduga ada perwira tinggi TNI yang juga terlibat dalam kasus suap alat monitoring satelit di Badan Keamanan Laut. Robert. Saat ini yang tengah berlangsung di dalam acara peringatan Haul Gus Dur ke-7, yakni ikrar damai yang langsung dibacakan oleh keseluruhan tokoh lintas agama. Kita bisa dengarkan bersama-sama saat ini. 3. Memelihara keberagaman dan perbedaan dengan saling melindungi berbagai agama dan keyakinan yang ada di Indonesia
secara tulus dan sungguh-sungguh. 4. Ikrar damai umat beragama di Indonesia langsung dibacakan oleh tokoh-tokoh agama. Ada dari agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik keseluruhan bersama-sama membacakan ikrar damai dalam bentuk dari Ciganjur, Jakarta Selatan. Gita, apakah Presiden Joko Widodo sudah tiba dan apa acara yang sedang berlangsung saat ini? Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah hadir di peringatan Haul Gus Dur ke-7 tahun tepat di kediaman almarhum Gus Dur di wilayah Ciganjur, Jakarta Selatan. Tadi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tiba pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini yang tengah digelar adalah tahlil dan juga maulid karena dalam peringatan Haul Gus Dur ke-7 ini juga dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan saat ini bisa dilihat bahwa keseluruhan tokoh agama, lintas agama hadir dari pemerintahan. Bisa kita lihat bahwa ada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, ada juga Wakil Presiden Republik Indonesia pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, ada Budiono, kemudian juga ada Menteri Kabinet Kerja seperti Menteri Agama, ada Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, ada Panglima TNI Gatot Nurmantio, Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian, dan keluarga dari almarhum Gus Dur ini juga turut serta hadir dalam peringatan Haul Gus Dur ke-7 tahun ini. Banyak sekali rangkaian kegiatan yang akan digelar dalam peringatan Haul Gus Dur ke-7. Tadi pertama kita sudah bersama-sama mendengarkan doa bersama yang dipimpin oleh Kiai Haji Hashim, kemudian juga akan ada tausiah, kemudian juga akan deklarasi damai yang disampaikan oleh tokoh-tokoh lintas agama. Dalam Haul Gus Dur ke-7 tahun ini mengusung tema Ngaji Gus Dur Menebar Damai Menuai Rahmat, yang artinya bahwa tema ini diambil untuk nantinya mengkaji kembali nilai-nilai perdamaian yang selalu digaungkan oleh Gus Dur semasa hidupnya. Nilai-nilai toleransi, konsistensi Gus Dur akan keberagamaan. Itu adalah hal-hal yang begitu ditekankan sekali dalam peringatan Haul Gus Dur ke-7 tahun ini, yakni kembali mengkaji-kaji nilai-nilai toleransi dan juga keberagaman. Untuk itu tokoh lintas agama pun juga turut hadir dalam peringatan Haul Gus Dur ke-7 tahun ini. Bahkan ada sekitar 7.000 orang dari santri dari berbagai pondok pesantren dan juga ada dari majelis taklim dari berbagai wilayah, tidak hanya Jakarta namun juga dari wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Acara ini rencananya akan digelar dengan hormat para ulama dan juga para pemuka agama. Ini adalah simbol dari melestarikan nilai-nilai luhur untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati. Pemirsa, keluarga besar Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid menggelar peringatan 7 tahun wafatnya Gus Dur. Sejumlah tokoh diagendakan menghadiri acara ini. Marshalinda Gita memantau langsung dari kediaman keluarga Gus Dur di wilayah Ciganjur, Jakarta Selatan. Gita, biasanya selalu ada yang spesial dalam peringatan Haul Gus Dur. Nah, bagaimana dengan peringatan Haul Gus Dur kali ini? Iya, tentunya dalam peringatan Haul Gus Dur selalu ada yang spesial. Yang spesial hari ini adalah dalam memperingati Haul Gus Dur ke-7, begitu banyak sekali tokoh-tokoh yang hadir dalam kegiatan Haul Gus Dur ke-7 ini. Mulai dari tokoh pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan budayawan turut serta hadir dalam peringatan Haul Gus Dur ke-7. Kita ketahui bersama bahwa Gus Dur bisa dikenal sebagai tokoh pluralisme atau tokoh keberagaman. Untuk itu, tokoh agama yang hadir maupun juga tokoh-tokoh yang hadir saat ini tidak hanya dari agama Islam saja, namun tentunya dari berbagai agama lainnya seperti Kristen, Hindu, Buddha juga turut serta hadir dalam peringatan Haul Gus Dur ke-7. Karena Gus Dur pun juga ini menekankan sekali toleransi dan juga keberagaman. Untuk itu tema yang diangkat hari ini adalah Ngaji Gus Dur Menebar Damai Menuai Rahmat. Tema ini diambil untuk nantinya mengkaji kembali nilai-nilai perdamaian yang selalu digaungkan oleh Gus Dur semasa hidupnya.
nilai-nilai toleransi dan juga konsistensi Gus Dur akan keberagaman. Dan saat ini yang sudah kami pantau, memang Presiden Joko Widodo belum hadir, namun saat ini dalam perjalanan untuk tiba di kediaman Gus Dur. Namun yang kami sudah pantau ini sudah ada beberapa menteri kabinet kerja seperti Menko Maritim, ada Luhut Binsar Panjaitan, kemudian juga ada Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, kemudian ada ulama, tokoh agama, Panglima TNI Gatot Nurmantio, Ketua Umum dari PBNU Said Akil Siraj juga saat ini sudah hadir. Bahkan juga calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, 2, dan 3 juga turut serta diundang. Dan yang hadir saat ini adalah calon gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Cahayapurnama yang sudah tiba di kediaman almarhum Gus Dur. Nantinya acara ini akan digelar sebentar lagi, sekitar 5 menit lagi, dan kita akan menyaksikan seperti apa jalannya kegiatan peringatan HUL Gus Dur ke-7 tahun. Zilvia, saya kembalikan ke Anda di studio. Marshalina, kita melaporkan langsung.